adalah sambutan yang arahnya salah. Arahnya salah. Maka di sini kita melihat para perempuan-perempuan yang ada, mereka arahnya kemana? Berjalan pergi kemana? Kubur. Cari Tuhan Yesus yang lagi mati, mayatnya, untuk lempar-lempar. Tetapi kata malaikat apa? Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini, dikasihnya. Ini bukan tempatnya. Pergilah kamu ke Galilea. Di sana kamu akan bertemu dengan dia. Artinya apa? Arahmu ke sini salah. Salah arahmu ini. Salah arahmu. Kalau dari gereja kasih tahu sama istri, saya pergi ke gereja tapi akhirnya nyimpang di pacingko, itu salah arah. Salah arah itu. Betul ya? Itu salah arah. Salah arah. Maka dia bilang pergi ke Galilea, itu arah yang benar. Dalam pengertian malaikat itu mengarahkan kembali kepada arah yang benar. Dia tidak ada di sini. Dia bukan mayat. Dia bukan mayat di sini. Tapi dia hidup dan dia ada di Galilea. Kamu akan ketemu dia di sana. Bagian yang ketiga. Cinta tanpa pengertian pasti akan salah arah. Banyak orang bercinta karena dimakan oleh cinta, maka orang bilang cinta itu buta. Padahal bukan cinta yang buta, kita yang buta. Betul kan? Maka dia bilang, buktikan cintamu, gaji. Buktikan cintamu, kasih saya gaji kau sebulan. Kalau kamu berani kasih duit, katanya itu kau berani, kau cinta. Kasihlah, kalau memang mau cinta toh, cinta kasih. Habis itu lagi, gaji sebulan, kau cinta sama saya, cinta. Ya udah, berikan mobil fitmu itu yang minggu itu. Beri lagi. Habis itu lagi kau cinta sama saya, dia cinta. Cinta, makan cinta. Cinta. Ya udah, kalau kau cinta saya, ya udah. Tabungan kamu di rumah kamu di sana ganti nama jadi saya. Ganti lagi kasih tabungan kamu. Ujung-ujungnya tuh mati gantung diri dipotong ya. Ini apa? Cinta tanpa pengertian yang benar, maka arahnya salah. Loh, saya mau katakan, cinta bukan hanya memberi. Cinta tidak hanya menerima, tapi cinta harus memberi. Yang kedua, cinta bukan menuntut untuk dimengerti, tetapi cinta harus mengerti. Cinta bukan untuk harus di mana orang lain mengerti, orang lain berkorban bagi kita, tapi cinta harus berkorban. Betul? Cinta harus berkorban. Kalau kita mencinta Tuhan, saya berkorban. Kalau kita mencinta dia berkorban. Tapi dengan pengertian arah benar, yaitu cinta dia dan cinta saya harus mempermuliakan cinta yang sumber cinta itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Baru cinta tidak dimanipulasi arahnya. Ya, arah harus kembali. Arah harus kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Kalau kita bekerja, kalau tujuannya hanya untuk kita saja, arahnya salah. Kita melayani dengan tujuan orang mempermuliakan kita, orang melihat saya punya talenta hebat, saya suara hebat, itu salah arah. Satu kali kelak orang tidak menghargai suara kita, penampilan kita kecewa. Betul? Ketika kita giat-giat melayani supaya orang melihat, wih, luar biasa orang ini ya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau arahnya itu supaya orang melihat, itu arahnya salah, aminnya juga salah. Begitu. Maka itu koreksi, karena itu pengertian kebangkitan yang salah. Kalau kita mau mencintai dia supaya apa? Dia bisa memanjakan saya. Itu pengertian arah yang salah. Saya bekerja supaya saya kaya. Itu arah yang salah. Karena setiap berkat Tuhan kasih untuk kita mempermuliakan dia. Karena ketika kita tidak mempermuliakan dia, berkat itu menjadi momok dan penghancur di dalam hidup kita. Itu titik. Maka kalau semua arah salah, maka semuanya tidak mempermuliakan Allah, tetapi itu akan menjadi penghancur di dalam hidup kita. Maka saya mau kembali, pasca membawa kita kembali kepada arah yang benar. Kembali kepada arah yang benar, bukan pada diri kita, tapi kembali pada Tuhan. Jangan sekali-kali mengkompromikan sesuatu yang mutlak untuk Allah. Kita merelatifkan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saudara mau terima kalimat ini atau tidak, tapi kalimat ini kalimat yang datang dari Tuhan. Nah, sesuatu yang mutlak bagi Tuhan tidak boleh direlatifkan oleh manusia.
Kenapa? Kalau sesuatu yang mutlak bagi Tuhan, tapi kita relatifkan bagi manusia, bagi diri kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang punya sesuatu yang mutlak itu. Maka seringkali saya bilang begini, hari Minggu bukan untuk hari keluarga, hari Minggu bukan untuk hari kerja. Mungkin saya bicara dan mungkin banyak jemaat yang tidak mengerti, tapi saudara akan bertanggung jawab pada Tuhan. Kenapa? Hari Sabat adalah hari dimana untuk Tuhan. Ini sesuatu yang mutlak dari dulu, sekarang, dan sampai nenek moyang bergoyang-goyang. Tidak bisa diubahkan oleh apapun juga. Dan itu saudara bertanggung jawab bukan pada saya. Jangan marah saya. Saya hanyalah wakil Allah untuk berbicara kepada umatnya, untuk kembali memutlakkan yang perlu dimutlakkan oleh Tuhan. Ketika Abraham tidak menyunatkan anaknya, tidak menyunatkan hamba-hambanya, apa yang terjadi? Musa juga tidak menyunatkan akan anak-anaknya. Waktu itu mereka hampir mati. Tuhan mematikan mereka. Kenapa? Ini sesuatu yang mutlak, tidak boleh direlatifkan. Ketika Usama melihat ke dalam peti Tuhan Yesus, peti Allah, tabut perjanjian Allah, mutlak tidak boleh dilihat. Tetapi Usama memegang dan berusaha untuk melihat ke dalamnya. Waktu itu Usama mati. Kita melihat Ananias dan Safira. Sudah ada perjanjian. Ketika jual tanah itu harus diserahkan kepada Rasul, baru Rasul akan bagi. Tapi ketika mereka jual itu dan serahkan sebagian, Petrus tanya kepada Ananias, apakah itu semua jumlahnya? Apa yang terjadi? Ananias begitu juga. Kemudian apa Petrus bilang? Jangan kau mendustai Allah. Jadilah saat itu Ananias datang lagi Safira. Safira datang, kemudian tanya Safira, Safira, apa sama? Tahu nggak? Apakah memang itu jumlah? Ya itu jumlahnya. Ketika dia bilang itu jumlahnya, Petrus hadir. Jangan engkau mendustai Allah. Dan apa yang terjadi? Mati juga Safira di sini. Saudara, artinya yang mutlak untuk Tuhan jangan direlatifkan. Arahnya harus jelas, yaitu kembali pada Tuhan. Kalau arahnya tidak kembali pada Tuhan, saya mengatakan itu tetap dosa. Saya mengatakan, ketika saya menjatuhkan kertas itu, salah bagi itu. Tidak salah. Tapi ketika Doli katakan, Pak, saya menjatuhkan ini. Doli katakan, Bapak jangan jatuhkan kertas ini. Tapi saya jatuhkan, salah tadi. Salah bukan pada kertas ini, tapi salah karena saya menentang perintah yang mutlak daripada Doli. Tidak boleh. Jelas itu? Tidak boleh. Maka kalau dibilang tidak boleh, jangan cari alasan-alasan untuk boleh. Karena apa? Kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kalau berhadapan dengan Tuhan, Dia sanggup membunuh tubuh dan sanggup membunuh nyawa. Mari kita takut akan Tuhan. Paskah membawa kita hormat sama Tuhan. Paskah membawa kita meninggikan Tuhan, menjadikan Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, Paskah membuka 3 hal. Jangan sampai kita cinta Tuhan tanpa pengertian, kita akan salah. Yang kedua, Paskah membawa kita untuk tidak menyimpan lagi ketakutan dalam hidup kita. Tidak lagi menyimpan keputusasaan dan kekecewaan. Lepaskan semua di kaki Tuhan, karena semua kuasa di surga dan di bumi adalah tangan Tuhan. Dan yang ketiga, Paskah membawa kita untuk memilih arah yang benar. Mana buat Tuhan mengertikan sama Tuhan, mana buat kita, mari kita jalankan untuk kita. Itu maksudnya. Jadikan Tuhan sebagai sesuatu yang mutlak di dalam hidup kita. Saya mengundang kita berpikir.